Mia 2. Di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara. Dan juga kami akan mengemukakan keberhasilan dan ketidakberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan juga hankam. Serta kami akan mencakupkan alasan mengapa ketidakberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang yang telah saya sebutkan tadi. Untuk itu, sebelum lebih lanjut kita mengenal akan wawasan Nusantara, mari kita pelajari terlebih dahulu pengertian dari wawasan Nusantara. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari wawasan Nusantara. Banyak pengertian tentang wawasan Nusantara, namun ada satu pendapat pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Saya akan membacakannya. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serta berperan dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Dan di sini juga saya memiliki pengertian secara etimologis. Pengertian secara etimologis, wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan juga Nusantara. Wawasan sendiri berasal dari kata wawas, yang berarti cara pandang kita dan tinjauan kita atau pemandangan kita. Yang kedua adalah Nusantara, berasal dari dua kata, yaitu Nusantara, Nusa dan Antara. Nusa sendiri berarti pulau atau kesatuan pulau, sementara Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur seperti Indonesia, terletak di antara benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wawasan Nusantara memiliki hakikat yang berarti keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang, dan juga memiliki asas wawasan Nusantara yang berarti ketentuan dasar yang harus dipatuhi. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan analisanya mengenai keberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan juga hankam. Shalom, saya Ida Ayu Putu Puja Devianti, kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan keberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan hankam. Yang pertama, saya akan membahas keberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang politik. Politik diartikan sebagai suatu jalan atau arus atau kebijakan yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan dan kekuasaan. Politik dibagi menjadi dua sektor, yakni yang pertama, sektor masyarakat yang berfungsi untuk menginput atau memasukkan, dan kedua, sektor pemerintah yang berfungsi untuk output atau pengeluaran. Adapun keberhasilan wawasan Nusantara dalam bidang politik meliputi yang pertama, adanya jiwa persatuan, yaitu dalam satu NKRI yang memberikan rasa pemilikan terhadap bangsa Indonesia dan kesatuan yang utuh. Yang kedua, segala tatanan kehidupan berpolitik dalam bangsa Indonesia diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, adanya otonomi daerah yang memberikan kekuasaan yang leluasa kepada daerah-daerah tersebut untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Dan yang keempat, memberikan pengajaran kepada bangsa Indonesia di akademik militer di luar daerah atau luar negeri untuk menjaga keamanan Indonesia di Indonesia terluar. Nama saya Denis Ramdikoal, saya kelas 10 MIA 2. Di sini saya akan membahas tentang ketidakberhasilan di bidang politik, hukum, ekonomi, dan hankam. Yang pertama di bidang politik. Contohnya, para politisi menuding pemerintah karena terlalu banyak menggunakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Yang kedua, hukum. Contohnya, para pejabat atau pemerintah atau oknum-oknum tertentu menganggap Kementerian Perikanan dan Kelautan menenggelamkan laut keliru. Yang ketiga, ekonomi. Belum terlaksananya swasembada pada seluruh bahan pangan. Swasembada artinya usaha untuk menutupi kebutuhan sendiri. Yang keempat, hankam. Masih terjadinya aksi terorisme. Nama saya Alfredo Muto, kelas 10 MIA 2.
Pada saat ini saya akan mengemukakan alasan mengapa WANUS tidak berhasil dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan HANKAM. Yang pertama, dalam bidang politik. Para politisi menganggap tidak perlu dilakukan pembangunan infrastruktur yang merata ke seluruh daerah di Indonesia. Kedua, dalam bidang hukum. Kegagalan cara pandang dalam penegakan hukum laut di Indonesia. Ketiga, dalam bidang ekonomi. Pemerintah dan masyarakat masih berfokus dalam peningkatan bahan pangan di lokasi tertentu saja, tidak merambah ke seluruh daerah di Indonesia. Yang keempat, dalam bidang HANKAM. Kegagalan seluruh komponen bangsa untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menghargai keberagaman. Alasan yang dapat dikemukakan mencakup hal kegagalan dan hanya terfokus pada satu titik saja. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika pemerintah dan masyarakat mulai membenahi diri dan lebih lagi memperhatikan lebih banyak titik, tidak lagi terfokus pada satu titik saja.